Selamat pagi anak-anak, perkenalkan saya Miss Priska. Saya akan mengajari kamu pada mata pelajaran matematika. Dan saya harap di awal pembelajaran daring ini kamu boleh semangat, kamu boleh antusias di dalam belajar, dan kamu dapat mengerjakan setiap latihan yang saya beri. Dan saya harapkan juga kamu boleh memahami setiap materi yang saya sajikan. Langsung saja hari ini kita akan belajar tentang pola bilangan. Tapi sebelum masuk ke situ, saya ingin mengajak kamu untuk melihat bahwa alam semesta ini memiliki pola. Bahkan pada penciptaan alam semesta ini juga menggunakan pola. Mari kita saksikan videonya. Jadi terlebih dahulu Allah menciptakan bumi, kemudian memisahkan air dan daratan, ya. Kemudian barulah Allah menciptakan yang namanya tumbuh-tumbuhan, hewan, dan yang lain. Kenapa Allah nggak terlebih dahulu menciptakan manusia? Lah kalau manusia diciptakan terlebih dahulu, lalu manusia mau ditempatkan di mana? Kan begitu. Jadi terlebih dahulu Allah menciptakan bumi beserta isinya, baik itu tumbuh-tumbuhan, hewan, dan segala yang lainnya. Kenapa enggak manusia duluan diciptakan baru tumbuh-tumbuhan atau hewan? Nah, kalau manusia diciptakan terlebih dahulu, lalu manusia bagaimana bertahan hidup? Dia harus makan apa? Maka Allah terlebih dahulu menciptakan tumbuh-tumbuhan supaya ada yang ingin dimakannya, supaya ada diciptakan binatang supaya ada juga yang untuk dimakan oleh manusia. Jadi kalau kita lihat ya, tumbuh-tumbuhan ini juga memiliki pola yang begitu unik. Jadi penciptaan manusia menggunakan pola hari kerja namanya. Ya, jadi hari pertama, hari yang kedua, sampai hari yang ke-6. Allah bekerja menciptakan segala isi dari bumi ini. Baik, kita kembali ke materi kita. Nah, tadi di alam semesta ini memiliki banyak pola. Seperti pada butir bunga matahari, daun pakis, kaktus, dan rumah lebah. Coba Ananda perhatikan, pola apa yang dapat Ananda temukan? Ya, pada butir bunga matahari. Jadi pada setiap lapisan butir itu memiliki jumlah yang berbeda-beda. Kemudian pada daun pakis, coba perhatikan ukuran daun pakis bagian bawah sampai kepada yang atas, ya. Dari yang paling bawah itu dari besar, sedang, sampai lebih kecil sampai ujungnya yang paling kecil. Dan ukuran ini ya semakin memperindah bentuk dari daun pakis itu. Kemudian juga pada kaktus, ya. Kalau kita lihat lapisan paling bawah kaktus itu diameternya lebih besar dibandingkan lapisan bagian atas, ya. Jadi pola pada kaktus ini juga membuat kaktus itu terlihat lebih indah. Begitu juga pada sarang lebah atau rumah lebah. Kalau kamu boleh amati, rumah lebah itu memiliki pola segi 6, ya. Baik, kita lanjut. Bagaimana penerapan pola bilangan pada kehidupan sehari-hari? Ya, kita masuk ke pola bilangan. Apa itu pola bilangan? Berarti kumpulan bilangan, ya, di mana memiliki suatu pola. Jadi ada keterkaitan bilangan yang pertama, bilangan yang kedua, sampai bilangan yang selanjutnya. Mari kita lihat bilangan-bilangan atau tanggal pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah, pada hari Rabu kita cek di situ ada tanggal 1, 8, 15, 22, dan 29. Dapatkah Anda menjelaskan perubahan tanggal pada setiap hari yang sama? Mari saya bantu. Nah, kalau kita susun terlebih dahulu tanggal-tanggal yang ada di hari Rabu, tanggal 1, 8, 15, 22, dan 29. Kita lihat dari tanggal 1 ke tanggal 8. Ada bertambah 7 hari.
Dari tanggal 8 ke tanggal 15 ada bertambah 7 hari juga. Dari tanggal 15 ke tanggal 22 ada penambahan 7 hari juga. Sampai ke tanggal 29. Artinya apa? Jadi pada hari yang sama memiliki atau mengalami perubahan atau pertambahan 7 hari. Saya ulangi. Jadi ada perubahan atau pertambahan 7 hari pada setiap hari yang sama. Nah, kalau kita cek lagi di hari Kamis, untuk penulisan tanggal di hari Kamis, dari tanggal 2 ke tanggal 9, ada bertambah 7 hari. Kemudian dari tanggal 9 ke 16, ada bertambah 7 hari. Begitu juga untuk hari Kamis, hari Sabtu, dan hari lainnya. Jadi semuanya hari yang sama mengalami atau memiliki perubahan 7 hari. Baik, kita masuk ke barisan bilangan. Apa itu barisan bilangan? Barisan bilangan adalah kumpulan bilangan atau susunan suatu bilangan yang memiliki pola tertentu, ya. Jadi ada beberapa bilangan yang disusun atau diurutkan dengan menggunakan pola atau aturan. Oke. Sebelum ke situ, kita perhatikan slide ini dulu. Bagaimana penulisan barisan bilangan? Jadi barisan bilangan itu penulisannya menggunakan tanda koma. Jadi seperti penulisan tanggal tadi, tanggal 1 dipisah dengan tanda koma, tanggal 8, koma, tanggal 15, 22, 29. Nah, sementara deret bilangan tetap masih kumpulan atau urutan bilangan, tapi deret ini penulisannya menggunakan tanda tambah. Baik. Kita masuk ke penerapan pola dan barisan bilangan pada pemecahan masalah, ya. Jadi tadi saya ulangi, barisan bilangan itu berarti urutan, ya, suatu bilangan. Jadi urutan beberapa bilangan, entah itu bilangan asli atau bilangan caca. Nah, biasanya itu disimbolkan dengan U. UN, artinya UN itu adalah suku ke N. Artinya urutan bilangan pada urutan ke N. Jadi kalau bisa ditulis U1 berarti urutan bilangan yang pertama. U2 berarti urutan bilangan yang kedua. Atau selain itu bisa juga disebut dengan kata atau istilah suku. Jadi U1 itu suku pertama, U2 suku kedua, U5 berarti suku kelima. Atau dengan kata lain, bilangan itu berada pada urutan kelima. Itulah namanya U5. Perhatikan contohnya, ya. Ada huruf L yang dibentuk dari beberapa persegi, ya. Kita lihat di situ ada U1. U1 itu terdiri dari 4 persegi. U2 terdiri dari 6 persegi. U3 terdiri dari 8 persegi. U4 terdiri dari 10 persegi. Nah, coba lihat box yang berwarna ungu tersebut, atau ya, di situ ditanya untuk membentuk huruf L yang ke-100 ada berapa banyak persegi yang dibutuhkan. Saya ulangi, untuk membentuk huruf L yang ke-100 ada berapa banyak persegi yang dibutuhkan, ya. Jadi mari kita perhatikan terlebih dahulu. Tadi U1 itu kalau kita susun dalam suatu barisan bilangan, yaitu pertama, bilangan yang pertama ada 4, kemudian 6, kemudian 8, kemudian 10. Apa yang bisa kamu amati dari pola itu? Ya, benar. Jadi setiap barisan selanjutnya, setiap huruf L selanjutnya itu mengalami perubahan atau penambahan 2 persegi. Saya ulangi, setiap huruf L selanjutnya mengalami penambahan atau perubahan 2 persegi. Jadi U kelima ada berapa persegi? Dari
kalau U keempatnya ada 10 persegi, berarti U kelima ada 12 persegi. 10 ditambah 2. Tapi kan nggak mungkin ini kita lakukan atau kita urutkan sampai L yang ke 100. Sangat lama. Jadi karena itu kita perlu membangun yang namanya rumus. Mari perhatikan ya. U1 tadi itu artinya suku atau urutan bilangan ya. Bilangan yang pertama. Jadi kalau kita perhatikan U1 sama dengan 1 tambah 3. Kemudian ke barisan yang kedua, U2 sama dengan 2 tambah 4. U3 sama dengan 3 tambah 5. U4 sama dengan 4 ditambah 6. Jadi 1, 2, 3, dan 4 itu adalah urutan bilangannya ya. Urutan pertama, kedua, ketiga, keempat. Tapi 3, 4, 5, 6 itu dari mana? Mari perhatikan gambarnya lagi. Ya. Lihat persegi yang dibuat secara vertikal ya. Lihat pada suku yang ke-1, U1. Ada berapa persegi? Secara vertikal ada 3 persegi. Yang ke U kedua ada berapa persegi yang disusun secara vertikal? Ada 4 persegi. Yang ketiga juga ada berapa persegi? Ada 5 persegi. Maka dibuat 3, 4, 5 ya. 3, 4, 5, dan 6. Oke? Saya harap kamu paham. Kemudian kita balik ke U1 tadi. U1 sama dengan 1 tambah 3. Sama dengan 1 ditambah buka kurung 1 tambah 2. Ini hanya penulisan bentuk yang lebih penjabaran maksud saya ya. Penjabaran dari 1 tambah 3. Jadi 1 tambah 3 itu bisa dijabarkan dengan 1 tambah buka kurung 1 tambah 2. Jadi lihat angka yang di dalam kurung itu ya, penulisan angka 1, 2, 3, 4 itu semua berbicara suku keberapa ya. Kemudian tambah 2-nya dari mana? Tambah 2 adalah banyaknya ya, banyaknya persegi yang bertambah pada setiap ya pembentukan huruf L selanjutnya. Saya ulangi, tambah 2 itu artinya penambahan 2 persegi pada huruf L selanjutnya ya. Maka dari solusi ini dapat kita bangun suatu rumus yaitu UN. UN itu tadi suku ke N. Jadi UN sama dengan N ditambah N tambah 2. N tadi apa? N itu menyatakan urutan keberapa dia ya, bilangannya urutan keberapa. Sama dengan N tambah N. Jadi N ditambah N, ada berapa N? Ada 2N. Maka 2N ditambah 2. Jadi jangan bingung ya, dari mana ini 2N-nya? 2N itu berasal dari N ditambah N, ada 2N. Kemudian 2N ditambah 2. Sama dengan, bisa disederhanakan lagi dengan 2 buka kurung atau dikali N tambah 1 ya. Jadi rumus akhirnya yang kita peroleh adalah 2 dikali buka kurung N ditambah 1. Jadi pada masalah yang tadi ya, ditanya huruf L ke 100. Berarti N-nya berapa? Yang ditanyakan L ke 100, berarti N-nya adalah urutan yang ke 100. Ganti N-nya dengan 100. Maka kamu bisa tulis di buku catatanmu, U100 sama dengan 2 buka kurung N tambah 1. N-nya tadi 100. 100 ditambah 1. Maka hasilkan dulu yang di dalam kurung. 100 ditambah 1 sama dengan 101. Kalikan dengan 2. Hasilnya U100 sama dengan 202. Baik, jika kamu masih belum mengerti,
silahkan kamu nanti tanya saya pada Google Classroom yang telah saya sediakan. Baik, kita lanjut ke latihan. Kita lihat. Perhatikan susunan hiasan berikut. Hiasan yang pertama atau U1 itu terdapat 1 paralon. Kemudian hiasan yang kedua ada 3 paralon. Hiasan yang ketiga ada 6 paralon. Hiasan yang keempat ada 10 paralon. Ya. Nah, kita lihat sedikit berbeda dengan yang tadi. U1 ke U2 mengalami atau ada dua pembedanya ya. Ada penambahan 2 paralon. Tapi dari U2 ke U3 ada penambahan 3 paralon. Dari U3 ke U4 ada penambahan 4 paralon. Jadi kalau tadi kamu menggunakan rumus 2 dikali N tambah 1, nah coba kamu temukan ya, temukan pola yang atau aturan yang dapat kamu gunakan, rumus yang kamu gunakan agar kamu dapat membuktikan U2 itu sama dengan 3 paralon, U3 6 paralon, U4 10 paralon. Sehingga kamu dapat mencari berapa banyak paralon pada hiasan ke-20. Berapa banyak paralon yang dibutuhkan untuk membuat hiasan yang ke-20. Baik. Latihan yang kedua adalah menentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola barisan bilangan berikut. Kita lihat suku pertama atau barisan yang pertama ada 100, kemudian yang suku kedua 95, suku ketiga 90, suku keempat ada 85. Kalau kita amati polanya adalah mundur atau mengalami pengurangan. Ya, berarti setelah suku keempat, suku kelima berapa? Ya, kamu hitung. Kira-kira berkurang berapa bilangan dia. Kemudian yang selanjutnya barisan bilangan 2, 6, 18. Pola apa yang berlaku di sini? Sehingga kamu dapatkan nanti suku keempat berapa, suku kelima, dan suku keenam. Ya. 2 ke 6 itu polanya seperti apa? 6 ke 18 polanya seperti apa? Apakah dia mengalami penambahan, pengurangan, pengalihan, atau pembagian? Oke? Sebagai latihan kamu supaya lebih memahami materi kita hari ini, kamu bisa mengerjakan latihan pada halaman 11 nomor 4, dikumpulkan pada hari Jumat ya. Tapi kalau mau dikumpulkan sebelum hari Jumat juga nggak apa-apa. Kirimkan tugas-tugasnya ke Google Classroom yang telah saya buat. Baik, itu saja materi kita hari ini. Saya harap kamu boleh memahami. Jikapun kamu masih ada yang kurang paham, kamu boleh diskusikan dengan saya di Google Classroom. Demikian pembelajaran kita. Selamat pagi.